pada saat setelah kita membuat drop down list, kita tinggal memilih saja Jakarta, kemudian Bandung dan sebagainya, karena di list ini secara otomatis akan muncul sesuai dengan rank yang sudah kita buat tadi. Ini oke. Selamat pagi rekan-rekan dan selamat datang di channel ADH Excel. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat drop down list ya. Drop down list itu disebut juga daftar pilih. Jadi di sel Excel itu sudah tersedia pilihan-pilihan yang kita itu tinggal klik saja. Jadi tidak perlu matik ulang gitu ya. Formatnya seperti ini hasilnya ya. Hasilnya seperti ini, misalkan ini pemilihan tahun, ada 2017, ada 2018 atau 2019 ya. Ini saya menyebutnya drop down list atau daftar pilih. Kenapa drop down list ini sekarang saya bahas? Karena di beberapa pembahasan sebelumnya tentang stok barang, kemudian tentang menghitung gaji karyawan, ini sering kali disebut atau dibuat yang namanya drop down list supaya pembahasannya tidak terlalu jauh. Hari ini saya akan bahas bagaimana cara membuatnya. Terkait dengan drop down list itu, di Excel ada 3 jenis yang bisa dibuat ya. Yang pertama adalah drop down list yang seperti biasa seperti ini ya. Kemudian yang kedua drop down list dinamis. Drop down list dinamis ini yang posisi pilihan-pilihannya itu bisa berubah ya. Misalkan ini di sini ada nama-nama, kemudian kita tambahkan atau kita ganti ya. Misalkan ini ya, kita tambahkan menjadi satu orang ya, Widi misalkan, secara otomatis nanti di pilihan ini juga akan nambah Widi. Kalau misalkan kita hilangkan Widi, secara otomatis di sini juga akan hilang. Ini saya menyebutnya drop down list dinamis ya. Kemudian yang ketiga ada drop down list bertingkat. Drop down list bertingkat ini biasanya ada beberapa pilihan. Jadi sebelum kita memilih nama, misalkan di sini ada 3 ya, ada 3 data yang kita buatkan drop down list. Yang pertama adalah departemennya, ada administrasi dan penjualan. Di administrasi itu ada namanya masing-masing, di penjualan ada namanya masing-masing. Jadi sebelum memilih nama, kita harus memilih dulu departemennya. Misalkan kita pilih departemennya penjualan, maka secara otomatis di drop down list itu yang akan muncul adalah nama-nama orang-orang yang memang ada di divisi penjualan ya. Kalau kita pilihnya administrasi, maka secara otomatis nama-nama yang muncul itu adalah nama-nama yang ada di divisi administrasi. Ini namanya saya beri nama drop down list bertingkat ya. Di pembahasan kita kali ini saya hanya akan membahas tentang drop down list yang biasa ya, bukan dinamis atau bertingkat. Nanti untuk dinamis dan bertingkat saya akan buatkan video yang tersendiri. Drop down list yang biasa ini juga dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu kita akan secara langsung memasukkan data-data listnya ya ke dalam data validation. Kemudian yang kedua kita akan yang akan dimasukkan ke data validation itu ranknya. Jadi isi dari si drop down list itu ada di ranknya, di dalam sebuah rank begitu. Misalkan seperti ini ada nama kota ya. Nanti di drop down listnya otomatis yang akan muncul ada nama-nama kota ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau misalkan kita akan membuat drop down listnya ini dengan nama rank gitu ya. Nama rank itu maksudnya define name. Jadi ranknya kita kasih nama terlebih dahulu, baru nanti si rank ini akan kita masukkan ke dalam data validation atau drop down list. Nah, mari kita bahas yang pertama. Bagaimana cara membuat drop down list secara manual ya. Manual itu maksudnya diinput langsung ke dalam drop down listnya. Drop down list yang pertama seperti ini itu biasanya dibuatkan untuk drop down list yang memang sifat listnya itu tetap atau tidak berubah ya. Misalkan jenis kelamin, kemudian agama, kemudian tahun atau mungkin bulan, yang notabene secara kemungkinan itu akan jarang sekali berubah ya. Misalkan jenis kelamin ya otomatis cuma 2, kemudian tahun mungkin bisa dibatasi, tahun sekian sampai dengan tahun sekian, bulan Januari sampai dengan Desember misalkan, atau mungkin pendidikan ya, pendidikan dari SD sampai tingkat lanjut dan sebagainya. Kenapa ini dibuatkan drop down list yang biasa? Karena prosesnya memang langsung dimasukkan ke dalam drop down list. Jadi data isi yang akan dijadikan isi dari si drop down list ini langsung dimasukkan ke dalam data validation. Bagaimana cara membuatnya? Begini, pertama
blok area yang akan diberikan drop down list. Misalkan kita pilih di A1 sama dengan A8 ya. Kemudian yang kedua klik data, kemudian selanjutnya data validation ya. Ini kotak dialognya, pilih tab setting ya di sini. Kemudian di bagian allow-nya dipilih list ya. Nah, isi dari listnya itu langsung dimasukkan ke sort, diketik secara manual ya. Misalkan kita pakainya jenis kelamin misalkan ya, ini pria ya, titik koma wanita ya. Setelah selesai, ini pemisahnya menggunakan titik koma. Bagi yang memang regional settingnya berbeda, silahkan gunakan koma ya, karena itu berbeda antara titik koma dan koma tergantung regional setting dari masing-masing komputer. Selanjutnya klik OK. Mari kita lihat hasilnya. Di sini otomatis akan muncul pria atau wanita ya. Bagaimana kalau misalkan ternyata ini ada perubahan? Ya, kita ulang lagi, ada tambahan atau pengurangan, kita ulang lagi. Di sini tinggal kita tambahkan ya. Atau apa, misalkan di opsi ya, opsi untuk yang ketiganya apa, selanjutnya klik OK. Nah, itu untuk pembuatan drop down list secara manual. Kalau bahasa saya ya, manual itu maksudnya langsung isi listnya itu diketik di data validation. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau misalkan listnya ini ada di rank gitu ya. Listnya ini kita sudah buat daftarnya. Saya punya contohnya, misalkan begini. Kita punya nama-nama kota di A1 ya, A1 sampai dengan A6 ini ya. Ada nama-nama kota di Jakarta, ada Bandung, Surabaya, Medan, Bogor dan sebagainya. Nah, ini itu kita akan masukkan ke dalam drop down list. Ada dua cara untuk memasukkan ini. Cara yang pertama adalah langsung dimasukkan ranknya gitu ya. Yang kedua itu diberikan nama rank terlebih dahulu. Mari kita bahas yang pertama ya. Yang akan kita masukkan adalah rank, alamat ranknya begitu ya. Caranya hampir sama seperti tadi ya. Pertama blok dulu area yang akan diberikan atau dimunculkan drop down listnya. Kemudian yang kedua klik tab data ya. Ini saya udah di tab data. Kemudian berikutnya klik data validation. Kemudian any value nya pilih list. Nah, di sortnya kita klik ya. Selanjutnya kita blok A2 ya sampai dengan A6 ya, sehingga dia akan masuk ke kolom sort. Perhatikan A2 A6, klik OK. Secara otomatis akan muncul di sini ya, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Bogor dan sebagainya. Tinggal kita pilih mau yang mana ya. Itu cara yang kedua. Cara yang selanjutnya khusus untuk yang di list ini adalah memberikan nama listnya terlebih dahulu ya. Ini kita akan menggunakan define name ya. Define name itu memberikan nama rank. Jadi ranknya itu kita akan berikan nama, nanti nama itulah yang akan kita masukkan atau kita panggil ke dalam data validation. Sebenarnya cara yang ketiga ini menurut saya jauh lebih mudah ya, dan mungkin bisa diikuti atau dipelajari lebih supaya gampang nanti pada saat kita mau membuatnya lagi. Kenapa mudah? Karena kita tinggal memasukkan nama ranknya saja. Tidak perlu memasukkan ranknya atau tidak perlu dimasukkan secara manual, tapi cukup dipanggil nama ranknya saja. Oke, mari kita berikan nama ranknya. Bagaimana memberikan nama rank? Yang pertama blok dulu dari A2 sampai dengan A6 ya. Kemudian klik tab formula. Selanjutnya define name. Nah, di kolom name itu berikan namanya. Nama ini jangan sampai lupa ya, harus diingat karena nanti yang akan dipanggil adalah name-nya ini ya, namanya ini yang akan kita panggil. Misalkan kita berikan namanya kota ya. Untuk scope-nya biarkan workbook, untuk reverse to-nya itu sudah tersetting ya dari A2 sampai dengan A6 yang tadi kita blok. Selanjutnya klik OK. Nah, untuk masukkan ke drop down list ya, untuk masukkan ke drop down list itu tinggal kita panggil namanya saja. Contoh begini. Pertama blok area yang akan diberikan drop down list, kemudian klik tab data, selanjutnya data validation. Nah, di data validation ketak dialog data validation klik tab setting, kemudian di allow-nya pilih list ya. Di sortnya itu kita tinggal ketikkan sama dengan nama rank yang tadi ya, kota. Klik OK ya, secara otomatis akan muncul ya. Ini rasanya lebih mudah ya, karena kita tinggal memanggil namanya saja. Selanjutnya tadi ya kita udah bahas tuh manual kredit, kemudian dengan alamat rank, kemudian yang ketiga dengan name rank atau define name. Selanjutnya di tab atau di kotak dialog data validation itu kan ada beberapa tab ya.
Silahkan perhatikan, ini ada setting, kemudian ada input message, kemudian ada error alert. Input message ini fungsinya untuk apa? Input message ini fungsinya untuk semacam memberikan tooltips ya. Tooltips itu catatan kecil pada saat mouse kita arahkan ke drop down list. Misalkan ini biasanya digunakan untuk petunjuk ya. Misalkan begini. Di drop down list ini kita akan buatkan tooltipsnya ya. Data validation, input message. Input message-nya itu misalkan informasi gitu ya. Isinya silahkan pilih kota. Ini klik OK. Pada saat kita klik drop down list itu akan muncul catatannya, informasi, kemudian silahkan pilih kota. Ini akan memberikan informasi kepada penginput data bahwa di sini itu kita akan memilih kota ya dari pilihan-pilihan yang sudah kita buat di dalam drop down list ini. Jadi semacam memberikan informasi lah begitu. Kemudian selanjutnya apa fungsi dari tab selanjutnya ya, yaitu error alert. Error alert ini memberikan peringatan pada saat terjadi kesalahan input. Begini, kadang memang di sebuah sheet yang sudah kita buat, kalau memang yang inputnya adalah kita, itu tidak akan ada masalah. Tapi pada saat sheet itu kita yang buat kemudian dikerjakan oleh orang lain, kemungkinan dia belum tahu bahwa di sel ini atau di kolom ini yang harus dipilih itu adalah nilai-nilai yang ada di drop down list, bukan diketik manual gitu ya. Nah, fungsi dari error alert ini adalah membatasi. Apa yang dibatasi? Begini, di stylenya itu ada 3 pilihan, ada stop, warning, dan juga information. Perbedaan dari ketiganya itu begini, kalau misalkan yang kita pilih itu information, itu hanya memberikan informasi saja, dan dia akan memberikan opsi mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ya. Kalau yang kita pilihnya adalah warning, ini hanya memberikan peringatan saja ya, memberikan peringatan tapi data yang diinput akan tetap bisa ya. Sementara untuk stop itu sama sekali tidak bisa ya. Pada saat terjadi kesalahan dia tidak mungkin si data itu diinput langsung. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Misalkan kita pilih information terlebih dahulu, kita titelnya isi dengan pesan misalkan ya. Pesannya silahkan pilih kota, jangan ketik manual misalkan ya. Ini oke. Di sini itu sudah ada opsi tadi kita pilih. Coba kita ketik manual dengan 12 misalkan. Pada saat ini otomatis akan muncul pesan. Pesannya itu seperti yang kita tadi ketikan ya. Judulnya adalah pesan, kemudian di detailnya ada silakan pilih kota, jangan ketik manual gitu ya. Karena ini sifatnya hanya informasi atau information, dia akan memberikan 3 opsi. Opsi yang pertama adalah oke, opsi yang kedua adalah cancel. Kalau misalkan cancel, otomatis angka 12 ini akan hilang. Kalau kita pilih oke, angka 12 ini akan tetap muncul ya. Begitu polanya. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita pilihnya adalah warning misalkan. Warning ini hanya memberikan peringatan saja, tapi data tetap akan masuk ya. Mari kita lihat contohnya. Misalkan di sini kita pilih PO, otomatis dia akan pilih ya. Silahkan pilih kota, jangan ketik manual, lanjutkan gitu ya. Dia akan memilih informasi itu. Jika no, maka dia otomatis tidak ya, artinya akan kosong. Jika yes, dia secara otomatis PO ini akan muncul di dalam kotaknya gitu ya, dalam kolomnya. Misalnya kita pilih no, secara otomatis akan hilang ya. Ini bisa dihilangkan begitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau misalkan yang kita gunakan adalah stop. Stop ini sama sekali tidak bisa biasanya ya. Mari kita coba, kita pilih di sini, kita ketikkan yang tidak ada, misalkan Kuningan gitu ya. Misalkan kita masukkan Kuningan, ketik mana, tidak bisa ya. Ini sama sekali tidak bisa ya, ditolak ya. Berikan pesannya stop, sama sekali ditolak. Kita klik ini, harus di cancel mau nggak mau, dan begitu di cancel dia otomatis akan hilang. Harus memilih ini. Nah, saya ulang ya, di data validation ini ada 3 tab ya. Ada setting, ada input message, dan error alert. Setting ini untuk membuat drop down list itu silahkan klik listnya, selanjutnya sortnya diisi ya, seperti yang 3 cara tadi saya ada manually input, ada alamat ringnya, atau yang ketiga nama ringnya ya.
Input message itu biasanya untuk memberikan message atau pesan ya, pesan misalkan silahkan pilih kota atau apa gitu ya. Ini memberitahukan kepada yang input data bahwa di sini kita harus pilih kota atau pilih jenis kelamin atau pilih pendidikan atau pilih agama dan sebagainya. Error alert ini untuk membatasi bagaimana kalau misalkan terjadi kesalahan. Seharusnya dia pilih dari drop down list tapi dia ketik manual ya. Ada 3 opsi di sini. Ada information hanya memberikan informasi saja, boleh dilanjutkan boleh tidak. Kemudian yang kedua ada warning ya, warning itu juga hampir sama ya, dia hanya memberikan informasi, bisa dilanjutkan bisa juga tidak. Tapi kalau untuk stop ya, stop ini sama sekali tidak bisa melanjutkan. Jadi betul-betul harus dipilih dari drop down list ya. Itu tentang drop down list 3 cara ya, seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Jadi nanti pada saat setelah kita membuat drop down list, kita tinggal memilih saja Jakarta, kemudian Bandung dan sebagainya, karena di list ini secara otomatis akan muncul sesuai dengan rank yang sudah kita buat tadi. Ini adalah drop down list atau daftar pilih ya. Ada beberapa orang juga yang menyebutnya daftar pilih begitu. Itulah pembahasan kita kali ini ya, terkait dengan drop down list. Seperti yang saya sampaikan di awal, ada drop down list selanjutnya yaitu drop down list dinamis. Kalau misalnya memang nanti ada perubahan-perubahan data begitu ya, misalkan ada penambahan atau pengurangan, itu untuk drop down list dinamis. Yang berikutnya adalah drop down list bertingkat. Drop down list bertingkat ini nanti dia akan ada tingkatannya ya, tingkatan pertama dan kedua baru bisa kita pilih pertama baru pilih kedua, seperti itu kurang lebih. Itulah pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.